Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif, masih membahas tentang bagaimana bersikap, berakhlak dengan sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala agar kita layak menjadi khalifah Allah yang sejati dan Allah anugerahkan kepada kita amanah-amanah agung untuk menjadi hamba-hambanya yang paling bermanfaat. Kita kirim dulu Fatihah kepada sahibi hadal kitab dan juga kepada guru kita sampai ke Rasulullah SAW dan yang menjadi perantara kita membaca kitab ini. Al-Hadiniyah wa lakulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abda. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bihi wa barakatuh ulumih bikum al-muslimina fid dharain amin ila an qala faslun fima la yumkin an takhalluqu bihi. Pasal mengenai sifat-sifat Allah yang tidak mungkin kita bisa berakhlak dengannya. Ini secara makna hakiki ya. Walaupun secara makna yang majazi itu masih bisa diamalkan. Di antaranya kemarin pernah disebut bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu hanya milik Allah itu. Yang maha berkuasa, yang maha sanggup itu hanya Allah. Kita nggak bisa secara hakiki, tapi secara majazi bisa nggak? Akhlak ini kita praktekkan, bisa. Berarti apa? Sebagai hamba Allah itu yang menjadi khalifahnya harus banyak kebisaan gitu. Walaupun bisa kita, mampu kita bukan karena kita asli mampu, tapi kan dimampukan, disanggupkan oleh Allah. Tapi kalau mau berakhlak secara majazi masih bisa gitu. Seperti yang nasihat mertua saya tuh ke abang ipar saya. Dia pernah cerita ke saya, jadi lelaki kudu sagala bisa. Itu benar itu. Jangan ini nggak bisa, itu nggak bisa. Itu jadi kelemahan. Dan Allah dan Nabi SAW juga sebut sendiri, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Walaupun secara hakiki memang nggak bisa kita bisa semuanya atau kita menjadi orang yang mampu melakukan apapun, itu nggak mungkin. Tapi artinya masih bisa dipetik hikmah, mengambil akhlak baik dari sifat mulia Allah itu, bahwa kita harus punya banyak kebisaan untuk menjadi khalifah Allah yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini termasuk yang tidak bisa berakhlak dengannya, termasuk sifat al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Yang menciptakan dari sebelumnya nggak ada, itu emang nggak bisa itu. Kemudian al-musawwir, yang memberikan bentuk gitu. Itu secara hakiki nggak bisa. Ya, contoh apa? Kita mau membentuk badan kita nggak seperti begini kan nggak bisa. Ini udah bentukan Allah. Tapi secara majazinya bisa nggak kita menciptakan satu? Bisa. Dari nggak ada metode menjadi bisa berkreasi menciptakan sebuah metode. Maka benar juga sih bahasanya orang sekarang tuh, kalau menemukan satu metode, menemukan satu hal yang baru, dia disebutnya bukan creator, bukan pencipta kan, tapi disebutnya sebagai apa? Biasanya founder. Biasanya apa? Founder, penemu gitu. Karena bendanya udah ada gitu. Bendanya sudah ada. Kemudian dia menemukan satu ide yang baru. Nah, jadi memang kalau secara makna majazinya itu bisa menciptakan ide baru, menciptakan produk baru, menciptakan metodologi baru dan lain sebagainya. Walaupun menciptakan di situ adalah majazi, bukan menciptakan dari nggak ada sama sekali menjadi ada. Pasti apa yang diciptakan oleh manusia itu ada meniru dengan produk-produk sebelumnya. Maka al-khaliq secara hakiki tidak bisa ditiru, tapi secara majazi dia bisa, yaitu hendaklah kita menjadi orang yang kreatif, jadi orang yang inovatif. Nah, termasuk apa? Al-musawwir. Sama. Ya. Berarti yang membentuk. Berarti kalau kita jadi desainer itu jadi musawwir itu.
mendesain sesuatu dengan sangat baik, ya. Itu mobil tuh, ya, dibentuk segala macam agar akhirnya laku. Ini handphone juga, iPhone dan lain sebagainya. Apalagi tuh insinyur, arsitektur tuh al-musawwir tuh tukang gambar, gitu. Nah, maka diniatkan semua desain-desain yang dibuat itu adalah sedang berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi secara hakikinya kita tidak bisa membentuk sesuatu yang semau kita semuanya, tapi kita masih tetap bisa mengambil hikmah secara majas di sini untuk kita membentuk sesuatu yang Allah amanahkan untuk kita bentuk dengan bentuk-bentuk terbaik. Termasuk kita membentuk karakter anak, pendidikan, murid-murid kita. Kita juga sebagai al-musawwir yang majazi. Nah, termasuk sifat yang tidak bisa ditiru secara total, secara hakiki adalah sifat al-ilah. Sifat Allah sebagai Tuhan, di mana Tuhan adalah satu zat yang betul-betul dipatuhi secara total, ya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kerendahan, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau secara hakiki memang nggak bisa, tapi secara majazi bisa nggak? Bukan kita jadi Tuhan, tapi kita menjadi orang yang layak ditunduki. Kita membuat sistem agar bagaimana orang total loyal kepada kita. Sekali lagi, semua sifat Allah itu adalah luar biasa, walaupun secara hakiki kita sepakat dengan Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam, itu tidak bisa ditiru. Kita nggak boleh jadi Tuhan. Jangankan jadi Tuhan, jadi Nabi pun sudah tidak ada lagi peluangnya. Tapi kita senantiasa mengambil hikmah sekecil apapun, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat sistem yang terbaik, ya, memberi peluang kepada orang untuk total loyal kepadanya. Nah, itu kita pelajari hal-hal itu semua, sehingga bagaimana orang ikut kepada kita, masuk ke dalam sistem kita, dia bisa loyal, dia bisa tunduk, dia bisa patuh, dia bisa total, sehingga itu menjadi kebaikan untuk diri kita. Omah-omah yang sana. Selanjutnya, berakhlak dengan sifat ra'fah dan rahmahnya Allah SWT. Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim, yang penuh kelembutan, yang penuh kasih sayang, yang penuh welas asih. Dengan kita tahu sifat Allah ini, maka akan muncul satu sifat baik dalam diri kita. Kita jadi berharap kepada kebaikan Allah, kelembutan Allah, kemahabaikan Allah. Dan berakhlak dengan sifat ini, kita akan bersikap lembut, bersikap santun, bersikap menyayangi apa saja dan siapa saja yang bisa kita berlaku lembut dan santun, begitu juga sayang kepada mereka. Sehingga sayang kita ini bukan hanya dirasakan oleh manusia sekitar kita, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain, binatang-binatang, pepohonan, dan lain sebagainya. Maka kita niatin nih, yang di kompleknya ada banyak kucing, ya. Nah, itu kita beli itu makanan kucing, dan itu sekarang alhamdulillah tuh menjadi tren yang baik. Ya, di mana-mana ada pet shop, di mana-mana banyak orang pergi ke Indomaret, pergi kemana untuk hanya ngasih makan kucing. Ini adalah satu akhlak yang baik. Karena ini bentuk Ra'uf Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, dan Allah tidak pandang bulu. Begitu juga kita sebagai hambanya, tidak pandang bulu muslimkah tidak muslim, yang penting mereka makhluk hidup. Wa fi kulli kabidin ratbah ajrun. Setiap yang bernyawa itu kalau kita lakukan baik kepada mereka, itu ada pahala, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah berakhlak dengan sifat Ghafur, dengan sifat Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ghifar juga artinya adalah asitar. Termasuk Ghafur itu juga adalah yang Maha menutupi aib-aib dan dosa.
Buah dari kita mengetahui sifat ini adalah kita jadi berharap ampunan Allah, kita berharap agar Allah tutupi aib dan kesalahan kita. Dan berakhlak dengan ini adalah bagaimana kita menutupi aib-aib orang lain. Kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan jangan sampai kita membuka aib orang lain, mengumumkannya, bergembira ketika orang lain aibnya terbuka. Karena membuka aib itu termasuk sesuatu yang sangat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ayyara akhahu bi'aib lam yamut hatta ya'malah." Siapa yang mempermalukan saudaranya, siapa yang menghinakan saudaranya, orang Malaysia sebut memperli saudaranya dengan aib yang dilakukan oleh orang lain, dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Qad jarrabtuhu wa wajadtuhu haqqan. Dan saya pernah bikin malu orang, Allah kasih saya aib yang sama. Waliyadubillah, ngeri. Ya, maka kalau kita nangkep maling, kita ngelihat ada orang yang waliyadubillah selingkuh terus dipukulin orang, ya udahlah, biarin, serahin aja sama orang-orang itu. Nggak usah kita bilang dasar maling kurang ajar, maling nggak tahu diri, maling dasar laki-laki durjana. Jangan. Nanti kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kita merasa diri kita lebih suci, mereka lebih kotor. Nanti Allah waliyadzubillah uji kita dengan amalan yang sama, dengan sebab kita pernah mempermalukan orang lain dengan satu aib yang mereka lakukan. Baik. Kemudian selanjutnya adalah berakhlak dengan sifat al-qahar. Berakhlak dengan sifat al-qahar, sifat al-qahru. Al-qahar adalah zat yang maha memaksa hambanya untuk melaksanakan apa yang dia mau. Ya, nah, maka buah dari kita tahu sifat ini adalah kita jadi takut yang sempurna kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja ketika kita terus-terusan maksiat dan kita tidak melakukan taatnya, nanti Allah kasih kita keadaan-keadaan yang membuat kita apa? Yang membuat kita akhirnya terpaksa taat. Maka kita mesti takut, ya, dengan kemahakuasaan Allah ini, maha memaksanya Allah ini, untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak dia ridhoi. Bagaimana berakhlak ini? Yang pertama adalah kita paksa nafsu kita. Ya. Kita paksa dan kita kalahkan musuh kita, syaitan, dan apa saja yang menghalangi kita untuk mendapatkan yang terbaik dalam urusan dunia dan akhirat kita kalahkan semuanya. Kita paksa untuk mereka semua tumbang agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ini tambahan dari saya, termasuk sifat al-qahar ini, bagaimana kita bisa memaksa orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang dalam kendali kita, untuk mereka terpaksa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita harus buat sistem. Ya, kita harus membuat satu metodologi yang mensistemasikan bagaimana murid kita, asatid yang di bawah kita, keluarga kita, mereka bisa masuk di dalam sistem ini sehingga tanpa sadar mereka terpaksa untuk melakukan kebaikan, jauh dari ghaflah dan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya adalah berakhlak dengan sifat al-hilmu, sifat halim. Apa itu halim? Alladzi la ya'jal bi'uqubatil mudznibin. Siapa itu al-halim? Orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi, orang yang tidak mudah marah, orang yang tidak segera menghukum ketika ada orang salah. Itu al-halim. Siapa itu al-halim? Orang yang tidak segera menghukum, alladzi la ya'jal bi'uqubatil mudznibin, untuk menghukum orang-orang yang melakukan salah. Maka kata beliau, bersikap hilmlah kepada orang yang menyakitimu, menzalimimu, mencacimu. Jangan langsung dibalas, jangan langsung diputuskan hubungan, jangan tidak bersabar. Karena Allah adalah al-halim. Berapa kali kita jatuh, berapa kali kita gagal, berapa kali kita mengecewakan Allah, tapi Allah tetap dengan kebaikannya. Kita mesti berakhlak dengan sifat ini, sehingga orang-orang di sekeliling kita nggak kabur. Jangankan kita yang banyak aibnya, tidak layak diikuti, tidak layak dicintai. Seorang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, Allah SWT berfirman kepada beliau, walau kunta fadhan ghalidhal qalb lanfaddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau berkata kasar, ya, kalau engkau tidak santun dalam menyampaikan dakwahmu, dan engkau memiliki, ya, sifat yang keras, ya, engkau keras kepala dengan prinsip-prinsipmu, tidak ada komprominya, tidak ada toleransinya,
kata Allah, lan faddu min haulik. Kalau kamu punya prinsip keras, ucapannya juga nggak enak, kata Allah, kamu yang sesempurna itu Muhammad, mereka akan lari dari kamu. Karena begitulah manusia punya sifat dasar, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha. Hati setiap manusia ini sudah diprogram oleh Allah untuk cinta kepada siapa yang berbuat baik kepadanya dan membenci siapa saja yang membuat hal buruk kepada dirinya. Termasuk keburukan adalah kita tidak sabar, kita mencaci maki, kita marah-marah, kita mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati, kita punya prinsip yang tidak fleksibel, sehingga orang akhirnya enggan untuk berada di sekeliling kita. Semoga Allah SWT berikan kita sifat-sifat baik ini. Karena kita menjadi khalifatullah, maka kita harus semakin mirip dengan Allah, yang kita gantikan posisinya, yang kita gantikan perannya di dalam kehidupan di dunia ini. Bersabarlah karena Allah adalah As-Sabur, Halim, Karim. Dia maha menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan segala kesalahan, padahal Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Kemudian As-Sabur, kita juga berakhlak dengan sifat As-Sabur. Dialah Allah yang menyikapi hambanya dengan penuh kesabaran. Maka begitu juga kita sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, mesti bersabar atas sakit yang diberikan orang kepada kita, sifat buruk dan keburukan yang orang berikan kepada kita. Dan yakinilah bahwa Allah cinta, suka kepada orang-orang sabar. Dan kalau kita lihat seluruh perjuangan para anbiya, orang-orang soleh yang namanya tercatat di dalam Al-Quran, mereka adalah as-sabur, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat penyabar. Bahkan ada perintah khusus, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah, tegarlah, kokohlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Dan kita lihat, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Kelompok yang membersamai Talut yang akhirnya mengalahkan Jalut, itu juga kelompok yang penuh dengan kesabaran melalui 4 filter sehingga mereka bisa menang melawan Jalut yang di atas angin untuk bisa dikalahkan. Termasuk juga ucapan yang disebutkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu hakiki di zaman Nabi Musa alaihissalam di hadapan Qarun. Mereka tidak terkesan dengan kekayaan Qarun dan mereka mengatakan wailakum thawabullah khair liman amanu amila salihah. Hanya orang-orang yang punya prinsip saja yang bisa terus memegang prinsip keimanan dan amal soleh apapun kondisinya. Mereka tetap yakin kepada Allah dan mereka tetap melakukan yang terbaik. Dan di ujung ayat disebut wa ma yulaqaha illa sabirun, dan tidak bisa punya prinsip kokoh keimanan dan amal soleh di dalam kondisi apapun kecuali mereka yang betul-betul sabar menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di ayat naj'alahum aimatan yahduna bi amrina waj'alnahum aimatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin hidayah, aimmatul huda, mereka semua adalah orang-orang yang bersabar dan mereka tetap yakin dengan kemahahebatan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sifat yang perlu kita install di dalam diri kita, bagaimana kita bisa lebih sabar di dalam setiap gangguan apapun yang membuat kita keluar dari jalur iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah Allah adalah al-afu, Allah adalah yang maha pemaaf. Maka selayaknya bagi kita untuk memaafkan setiap orang yang pernah zalim kepada kita, jahat kepada kita, karena Allah suka kepada orang-orang yang suka memaafkan. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat dan semoga terus Allah memantaskan diri kita untuk menjadi khalifatullah fi ardih dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah SWT percaya untuk mengamanahkan kita amanah-amanah besar sebagai khalifahnya dengan kita terus berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.